Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai jadwal, kita hari ini akan melakukan problem based learning. Jadi seperti yang telah tercantum di dalam hebat.e-learning owner ACID, kalian sudah membaca ya kasusnya? Sudah? Ada berapa kasus? Ada 3, Pak. Oke. Ya, Pak. Saya share screen ya. Jadi apa yang harus kalian lakukan ini seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi kalian pelajari materi-materi yang sekiranya kalian tidak paham secara mandiri. Nah, dengan adanya PBL ini diharapkan kalian bisa melakukan diskusi lebih intensif terkait hal-hal yang kalian kurang paham. Pada umumnya untuk PBL itu kalian harus mencari yang namanya isu hukum. Nah, cuma ada beberapa kasus yang sudah ada isu hukumnya, tinggal kalian pecahkan gitu ya. Nah, apa sih gunanya PBL ini? Jadi sebenarnya untuk mengasah kemampuan kalian, khususnya untuk menimbulkan sense of justice kalian. Jadi kira-kira ini yang mana ini yang bisa kalian gunakan atau aplikasikan ilmu kalian, gitu ya. Nah, pastinya kalau PBL ya otomatis karena saya sudah menjelaskan mengenai klasifikasi hukum, pasti akan lebih luas gitu ya, sehingga harus melakukan pengerucutan hukum mana yang digunakan untuk menyelesaikan kasus ini, ya. Nah, di sini ada 3 kasus. Kebetulan untuk kasus yang pertama, isu hukumnya sudah ada. Jadi ada 1-7. Cuma nanti pada saat saya bagi berdasarkan breakout room, kalian kerjakan 1-5 saja. Yang 6-7 di skip, karena itu perlu pembahasan lebih lanjut lagi. Ya. Jadi cukup 1-5, misalnya gini, pertanyaan pertama, siapa yang disebut dikategorikan sebagai subjek hukum? Pastinya kalian kan harus mencari tahu subjek hukum itu apa. Nah, kemudian upayakan pada saat kalian membaca pertanyaan, walaupun tidak disebutkan dasar hukumnya, kalian harus mencantumkan dasar hukumnya. Biasakan, tidak hanya di PIH saja, tapi di semua mata kuliah. Walaupun tidak ditanyakan, biasakan menyebutkan dasar hukumnya. Ya. Kemudian ada contoh lain, tapi tidak ada pertanyaannya. Jadi kalian yang harus mencari isu hukumnya. Nah, pada umumnya untuk hasil PBL itu setidaknya memenuhi 5 unsur, gitu ya. Seperti kalian membuat yang namanya legal opinion atau pendapat hukum. Yang pertama adalah kasus posisi. Kasus posisinya ini sudah ada, nggak usah kalian copy lagi, gitu ya. Bisa di skip, gitu ya. Yang kedua adalah menentukan isu hukumnya apa. Nah, kebetulan di sini sudah ada isu hukumnya yang harus kalian pecahkan 1-5. Kemudian dasar hukum yang kalian gunakan apa? Yang keempat, analisis terhadap dasar hukum itu. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Syukur-syukur ada rekomendasi, tapi tidak wajib. Tapi kalau nanti kalian membuat sebuah karya tulis, entah itu jurnal atau skripsi, rekomendasi itu sangat diperlukan, gitu ya. Karena rekomendasi ini yang menunjukkan bahwa ilmu hukum itu sui generis. Yang mana ilmu hukum itu bersifat preskriptif. Kalian membuat preskripsi apa yang bisa kalian berikan kepada kasus ini, gitu ya. Tapi tidak perlu sampai sejauh itu, cukup di kesimpulan saja. Kemudian bagaimana cara kerjanya, gitu ya. Jadi saya akan breakout room menjadi, ini pesertanya ada 68, saya bagi 8 saja, menjadi 8 kelompok, kemudian silakan ajukan diri untuk menjadi ketua atau tim leader atau yang memimpin jalannya diskusi, atau bisa musyawarah siapa yang akan menjadi ketua. Kemudian ketua menunjuk notulis yang akan melakukan share screen terhadap materi ini. Cuma untuk memudahkan, karena ini kuliahnya online, ini saya yakin di kelas ini sudah punya Gmail, atau kalian gunakan email instansi UNER yang ada @fh apa itu UNER ACID, itu kan terhubung sama Gmail. Nah, notulis itu silakan buka Google Doc, linknya Google Doc yang di-share dalam kelompok, sehingga yang lain, misalnya gini, saya bagi 8 kelompok, anggotanya misalnya ada 7, ada 9 gitu ya. Yang satu memimpin jalannya diskusi, yang satu notulis, yang lain ini bisa ngikut ngerjakan juga. Minimal masukkan nama deh, nama dan NIM-nya, karena waktunya juga terbatas. Ya, sampai sini paham apa yang harus dilakukan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya... Bapak tanya. Oh iya, silakan. Ya, saya Taria.
Pak, itu kan tadi Bapaknya bilang untuk soalnya itu kan ada 1 sampai 5. Nah, tadi saya baca-baca itu untuk kasus nomor 2 dan nomor 3 itu kan kayak ada pertanyaan gitu kan, Pak. Nah, itu bagaimana? Itu juga ditambahkan atau tetap menjawab 1 sampai 5 itu? Untuk yang pertama ini masih karena di A1, C1 ini belum pernah melakukan PBL ya, di mata kuliah lain manapun. Belum. Nah, kalian kerjakan yang kasus 1 dulu aja. Nanti yang kasus 2, saya lihat waktunya, kalau misal nututin kayak kelas pagi tadi nututin, ya saya lanjutkan. Tapi kalau nggak nututin, mungkin kita akan bahas bersama. Gitu. Oke? Ada lagi yang mau tanya? Ada? Kalau tidak ada, saya buka breakout room. Silakan kalian masuk di dalam breakout-nya. Misal ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan kalian present. Ya. Nanti saya masuk di kelas masing-masing. Nanti saya intip-intip gitu ya. Upayakan aktif ya, karena ada penilaian dari saya. Terima kasih. Selaku direktur PT Ganda Yusuf Abdijaya, Tuan Prasojo itu selaku pemilik tanah. Di situ ada keterangan tanahnya apa enggak sih? Maksudnya ada alamat atau itunya enggak? Cuma luas. Ya, luas sama harga. Oke, berarti tulis gitu aja mungkin ya? Atau ada yang masukkan pemilik tanah gitu? Aku nulisnya gitu aja sih. Mungkin itu enggak sih, kayak konteks kenapa mereka disebut sebagai subjek hukum itu mengacu pada yang menurut ahli hukum itu, menurutku kalau semua orang itu pasti mempunyai hak dan kewajiban. Jadi kalau disebutin satu-satu itu nanti yang Raka Bu. Yaitu Raka itu Ya, Raka. ya itu kayak apa sulit gitu loh. Kayak Kalau Raka, maaf aku izin potong. Kalau Raka itu bisa di sini selaku ini dong, penerima kuasa untuk apa namanya kesepakatannya itu. Jangan sebagai anaknya sih, karena itu bukan konteks hukumnya menurutku. Sebagai penerima hak kuasa dari Tuan Prasojo. Ya, kok Prasojo, maaf Tuan Agus. Menurutku sih enggak. Karena nggak terlibat itu nggak sih, nggak terlibat secara Iya, langsung di perjanjian. bener. Dia beli atas nama PT-nya nggak sih, ya kan? Iya, tapi dia beli atas nama PT-nya. Iya, jadi sebagai direktur utamanya gitu. Berarti yang berkewajiban itu yang direktur utamanya ya, Tuan Agus. Iya, betul. Oke, berarti udah ya nomor 1. Ada selanjutnya dalam konteks apakah mereka itu dijawab enggak? Iya, harus dijelasin ya. Berarti. Iya. Di Google Docs-nya di list dulu. Perjanjian sewa menyewa kan ya? Yuk itu kayak di nomor 4 belum selesai.
tanggal 25 Juli ya kalau nggak salah tadi. Mulai dari tanggal segitu. Yang akibat hukum. Lihat yang halaman 214 buku PHI Prof. Peter itu. Soalnya itu ada contoh kasus jual beli juga. Itu yang menimbulkan akibat hukum. Di paragraf yang paling atas. Kalimat terakhir. Nah, jadi nanti akibat hukumnya tuh ke notaris itu kan. Maksudnya ngelakuin adanya atau akibat hukumnya tuh pembeli maksudnya maksudnya si siapa namanya itu tadi penyewa ya PT itu wajib membayar itu sewa. Kalau aku peristiwa hukum itu lebih ke itu sih, untuk melakukan investasi dengan membangun hotel bintang 5. Jadi kan dia tuh Kak membutuhkan tanah kan. Isi Pak. Boleh. Iya. Aku kok mungkin salah jawabanku ya. Mohon maaf. Tolong koreksi teman. Kalau aku menurutku peristiwa hukumnya itu waktu perjanjian dan terjadinya kesepakatan itu. Terus kalau akibat hukumnya kan udah terjadi kesepakatan tuh. Nah, si PT-nya itu boleh mendirikan bangunan di situ dalam jangka waktu 20 tahun. Nah, si bapaknya itu mendapatkan hak uangnya senilai 100 juta kalau nggak salah. Menurutku itu sih. Maaf kalau salah. Benar sih, menurut aku juga akibatnya tanah Tuan Prasojo disewa oleh Tuan. Dari aku sih setuju di pasal 1548. Oke, berarti yang keempat ini udah terjawab ya. Terdapat 2 peristiwa. Notulis gimana? Udah, Fred. Udah. Ini sambil ngede juga. Oke, berarti kita bergerak ke pertanyaan kelima aja. Pertanyaan kelima, apa akibat hukum dari peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan di atas? Berarti konsekuensi logisnya dari pertanyaan kelima, kita manut ke pertanyaan keempat. Kita mengatakan 2 peristiwa hukum, berarti akibat hukumnya pun harus kita bahas di 2 peristiwa itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pendapatnya. Aku coba roll call dari Ernest. Belum dapat Fred. Masih belum ngerti. Bentar. Oke, sebelum teman-teman juga aku mungkin pengen ngasih, kalau yang pertama kan sewa menyewa. Berarti akibat hukumnya pemberi sewa itu akan mendapatkan uang dari penyewa akan mendapatkan uang dari yang menyewa, kan gitu. Mendapatkan sesuai dengan pasal 1548, berarti mendapatkan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut sebelakangan itu dipenuhi. Sementara dari yang menyewa itu berarti mendapatkan kenikmatan. Itu dari aku. Gimana dari teman-teman? Dari Joaquin? Iya, aku setuju. Itu kan juga sesuai dengan yang tadi 1548 KUH Perdata. Sesuai itu. Kalau yang satu yang dapat kenikmatan, satu yang kayak gitu, ya kan? Oke, thank you Joaquin. Selanjutnya mungkin ke Yesi, ada tambahan? Iya sih, setuju sama pendapatnya tadi. Iya sih, dan kewajibannya sama-sama terpenuhi. Oke, berarti kan akibat, ini berarti tambahan dari Yesi tadi. Itu kan tadi berkaitan dengan hak. Satu lagi kan berarti ada kewajiban ya, Yes. Berarti kewajiban dari si pemberi sewa adalah memberikan barang itu untuk mendapatkan kenikmatan ke penyewa, pengambil sewa gitu. Pun sebaliknya kewajiban dari penerima sewa. Oke,
Mungkin bisa ditambahi ya, not tulis. Selanjutnya dari Salma. Silakan Salma. Iya itu bisa. Sorry, yang terakhir bisa diulang, yang dari Fredrik ngomong. Yang terakhir, yang terakhir. Diputar aja, Fir. Itu kan tadi kan soal hak. Berarti kan yang satu haknya mendapatkan kenikmatan atas barang. Ya, yang kedua kan haknya berarti mendapatkan pembayaran sesuatu harga. Berarti kita balik aja tinggal kewajiban untuk memberikan kenikmatan dari sesuatu barang dan juga kewajiban untuk memberikan pembayaran sesuatu harga. Oke. Oke, thank you. Iya, aku setuju. Nggak ada sanggahan. Soalnya apa yang kamu katakan itu masuk akal. Oke, sama. Marsha mungkin. Marsha tadi. Ini Marsyanya nggak di tempat ya? Oke, berarti yang itu di peristiwa hukum yang pertama. Dari peristiwa hukum yang kedua, yang soal pemberian kuasa tersebut, dari Tadi sampai jam berapa, Rek, ininya? PBL. Kalau terakhir ngumpulin di hebat itu jam 5 sih setahu. Guys, maaf guys. Yang nomor 3 kita nggak pakai dasar hukum tuh nggak apa-apa. Harus pakai nggak sih? Ini sih menurut ahli ya. Tadi nomor 1 juga nggak pakai dasar hukum kan ya? Iya. Iya belum. Ada sih di BW tentang Ini perjanjian sewa menyewa pasal iya 1. itu bisa dipakai nggak sih guys yang waktu sewa 7 menit menyewa? guys. 7 menit. 4 nggak sih? Dua pertanyaan lagi. Nomor 4 Mas. Peristiwa hukum. Bentar ya. Peristiwa sewa menyewa. Peristiwa itu sewa menyewa ya? Langsung ini guys, aku lagi coba cari Ini Rekom 3 panik-panik. nomor 4 tadi definisi peristiwa hukum dulu kan ya? Ini kasih dasarnya saya. Aduh, kok kayak agak ini ya. Jadi berantakan. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang pas ini ternyata tercantum dalam pasal 158 dan perjanjian pemberi kuasa. Dan yang telah melakukan, gini nggak apa-apa guys, dan yang telah melakukan hubungan hukum adalah subjek hukum, yakni adalah gitu. Aman aja kah? Oke, udah. Pasalnya 1548 nggak sih? Apanya? Pasalnya yang B 158 itu perkawinan masih. 15 kurang 4. 1548. 1548. Ya. Betul. Ini nggak usah ya? Perjanjian pemberian kuasa pasal berapa? Perjanjian 1550. Bukan. 1792. Iya, 1792 pemberian kuasa. Nomor 4 ya sekarang ya. Patrick, kita aku nemu dasar hukumnya yang pemberian kuasa di 1793 BW. 1793. Iya, 1793 BW.
1793 ya tadi. Iya, ya 1793. Yang bawah udah aku tulis. Udah pada nulis nama kan ya ini? Udah. Gak apa-apa, nanti tetap tambah-tambahin ya. Walaupun nanti udah live breakout room. Tetap ditambah-tambahin. Kita kan tinggal nambahin dasar hukumnya beberapa belum ya? Dasar hukumnya kalau bukunya Prof. Peter boleh nggak? Nggak boleh ya? Gak apa-apa kali ya. Ya, kayaknya pakai itu juga deh tambahan. Saya yang nomor 1 dasar hukumnya tak jadiin 1 ya. Oke. BTW ini yang nomor 5 udah aku kerjain, boleh di cross check kalau ada salah. Oke. Ya, baik, sudah kembali ke main room semua. Tadi saya ngintip-ngintip ya, yang kalian lakukan. Ada yang sudah selesai, 5 pertanyaan, tapi ada yang tadi kalau nggak salah masih di nomor 3 gitu ya. Jadi kenapa dalam waktu yang singkat ini kalian harus segera menyelesaikan gitu ya. Jadi kalian dibiasakan gitu ya, karena waktu ujian juga terbatas. Maksimal 75 menit kalian menyelesaikan setidaknya 5 soal gitu ya. Jadi upayakan kalian bisa efisiensi waktu ya, jadi bisa manajemen waktunya itu harus diatur gitu ya, sehingga 5 pertanyaan itu bisa selesai. Seperti ini kan SKS ya, SKS yang telah saya berikan gitu ya. Oke, saya share lagi. Untuk soal yang kasus. Oke, yang pertama, kasusnya tidak perlu saya baca lagi. Kita langsung fokus kepada isu yang pertama, yaitu siapa yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum dalam kasus tersebut. Saya persilahkan. Silakan sebutkan nama. Tidak ada yang mau menjawab? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Subjek hukum itu adalah segala sesuatu yang mendapat hak dan kewajiban dari hukum. Di dalam kasus ini yang bisa disebut sebagai subjek hukum adalah yang melakukan hubungan hukum atas penyewaan tanah. Jadi Tuan Agus selaku direktur dari PT Ganda Yusaf Abdijaya, lalu Raka Firmansyah selaku pemegang kuasa dari Tuan Prasojo yang merupakan dan PT Ganda Yusafnya yang merupakan badan. Ada yang mau menambahkan yang lain? Izin menambahkan, Pak.
Baik, saya mengutip untuk literaturnya dari Algra ya, Pak. Menurut Algra itu subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi mempunyai wewenang hukum. Jadi oleh karenanya dalam uraian ini kami juga tadi sempat diskusi juga yang dikategorikan sebagai subjek hukum di sini yaitu Tuan Agus sebagai Direktur PT Ganda Yusaf Abdijaya yang sebagai penyewa di sini, dan Tuan Prasojo yang memberikan ini ya yang penyewa, yang Tuan Agus tadi sebagai yang ini yang melakukan sewa, dan juga ada Raka tadi untuk yang melakukan ini pengalihan kuasa, dan juga notaris yang punya hak untuk membuat akta autentik. Notaris masuk ya? Kalau dari subjek hukum ini Pak ya, dari definisi tadi kita juga bingung juga. Kalau menurut saya juga masuk untuk kasus ini. Masuk ya. Oke, yang lain mungkin ada yang punya pendapat yang berbeda. Apa mau melengkapi? Eka lihat. Iya, Pak. Mau melengkapi saja. Ini itu menurut ahli hukum R. Suroso, subjek hukum yang pertama yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Lalu yang kedua, sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Lalu yang ketiga, yaitu segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Ya, dengan demikian dari karakteristik yang tadi Mbak Eka sebutkan, yang menjadi subjek hukum dalam ilustrasi ini siapa? Ya, Pak. Siapa Menurut saja? saya, iya, itu PT Ganda Yusaf Abdijaya, Tuan Yusaf, Tuan Agus sebagai direktur, selaku direktur, lalu Tuan Prasetyo, lalu Raka Firmansyah, Muhammad Widyaswara selaku notaris, itu Pak. Berarti semua nama yang ada di dalam kasus ini termasuk PT itu menurut Mbak Ekalia dikategorikan sebagai subjek hukum. Ada yang mau nambahkan mungkin yang lain? Cukup ya, tiga argumentasi saja untuk soal yang pertama. Jadi saya tanya kembali aja. Tadi sudah dijelaskan gitu ya karakteristik dari malah lebih lengkap yang disampaikan oleh Mbak Ekalia. Klasifikasi gitu ya. Intinya adalah mereka yang dapat menyandang hak dan kewajiban gitu ya Mbak Ekalia tadi yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum gitu ya. Nah, untuk subjek hukum sendiri menurut kalian itu jenisnya ada berapa? Ada dua, Pak. Ada dua. Yang satu? Perorangan sama badan hukum. Orang perorangan dan badan hukum. Apakah semua orang perorangan itu dapat disebut hukum? Bisa nggak? Bisa nggak? Misalnya bayi baru lahir, ya, tadi ada yang ngomong masalah pasal 2 BW gitu ya. Bayi baru lahir kan subjek hukum. Apakah menurut kalian bayi baru lahir itu merupakan subjek hukum? Izin menjawab, Pak. Ya, wah, udah. Menurut saya tidak, Pak, karena dalam subjek hukum sendiri itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu seperti orang tersebut harus memiliki hak dan kewajiban, dan yang kedua cakap dalam melakukan tindakan hukum. Apabila seperti bayi tersebut itu kan masih belum cakap dalam melakukan tindakan hukum ya Pak, jadi menurut saya belum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Berarti saya pertanyaan berantai ini. Kapan seseorang, orang perorangan itu dapat disebut sebagai cakap atau memiliki kecakapan? Izin menjawab, Pak. Menurut dari pasal 1330 ya, Pak, mereka yang oleh hukum itu tidak dinyatakan tidak cakap di sini untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah satu orang yang belum dewasa, dua orang yang ditaruh di bawah pengampunan seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros. Yang tiga adalah orang perempuan dalam pernikahan. Itu mungkin, Pak. Ya, Mas Tito menyebutkan pasal
1330. Undang-undang apa itu? BW, Pak. BW. Ada yang lain? Dasar hukumnya yang digunakan untuk menentukan kecakapan. Berarti kalau menurut pasal yang disebutkan Mas Dito, perempuan nggak cakap ya? Ya nggak sih? Yang poin 3 itu tadi yang dibaca Mas Dito. Perempuan nggak cakap, berarti nggak bisa atau tidak mampu untuk melakukan perbuatan. Iya nggak sih? Ya masih di mute Mas Dito. Iya, di sini tertera bahwa orang perempuan dalam pernikahan ini tidak termasuk dikategorikan tidak cakap, Pak, untuk melakukan jadi perbuatan hukum. Berarti wanita yang sudah kawin malah nggak cakap gitu ya? Nggak ngerasa Iya, Pak. ada. Oke, Mbak Sarah mungkin mau menambahkan. Ingin menambahkan sedikit Pak terkait yang dikatakan oleh Dito. Tidak semua yang tercantum dalam BW itu masih relevan sampai sekarang. Kalau misalnya kita membicarakan tentang subjek hukum, kita bisa melihat salah satu pengertiannya menurut pengantar ilmu hukum Prof. Peter, bahwa pada masa sekarang semua manusia itu merupakan subjek hukum. Manusia merupakan subjek hukum selama ia masih hidup, yaitu saat dilahirkan sampai meninggal dunia. Bahkan dalam sistem civil law, yaitu sistem yang dekat dengan sistem hukum kita, itu terdapat ungkapan maksim, Naxitrius pro aem nato habetur, yang artinya anak yang bahkan belum lahir, masih dalam kandungan dianggap telah dilahirkan apabila dimungkinkan. Hal ini terdapat biasanya dalam kasus hak waris, Pak. Oke. Jadi mengembalikan argumentasi yang tadi di awal ya, yang disampaikan Mbak Olivia ya. Malah bayi sekarang menjadi subjek hukum gitu ya. Jadi balik lagi dari awal, beda jalur gitu ya. Ada yang lain mungkin? Mana yang konsep hukumnya kok nggak karu-karuan? Ya, Mas Frederick. Ya, izin Pak, saya di sini ingin menyanggah dari pernyataan Mas Dito yang mengatakan bahwasannya perempuan yang setelah menikah itu tidak dapat disebut sebagai subjek hukum, sementara dinyatakan di pasal 31 Undang-Undang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi menurut ayat 2 pasal 31, maka ketentuan yang diatur di dalam BW dianggap tidak berlaku lagi, Pak. Mas Frederick secara harfiah menyebut pasal 31 itu membatalkan ketentuan 1330 gitu. Iya, benar, Pak. Hah? Memang bisa ya? Kan harus dinyatakan secara tegas. Seperti yang saya sampaikan di sebelumnya. Kalau misalnya ada yang dicabut atau diubah, harus dinyatakan secara tegas. Ada nggak di dalam Undang-Undang Perkawinan untuk mencabut ketentuan itu? Ayo. Nah, ada yang lain mungkin? Mana ini konsep hukum nggak? Ini sudah mau UAS loh. Kalian kalau nggak salah tinggal tatap muka ya? Ya nggak sih, 3 tatap muka. Masa konsep hukum nggak paham? Nanti dosen PIH yang dimarahin nanti sama dosen yang ngajar hukum material. Nanti semester 2 kan ada hukum perdata, hukum pidana. Lu konsep hukum kok nggak paham? Jangan sampai nyebut nama saya nggak ngajar konsep hukum di kelas ini ya. Dan yang lain. Gimana Mbak? Mas Frederick? Iya Pak, di dalam ketentuan penutup Undang-Undang Perkawinan Pak, pasal 66, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan undang-undang ini ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW itu dinyatakan tidak berlaku, Pak. Oke, kalau itu baru boleh, Mas Frederick. Kalau 31 saja nggak bisa. Ayo, saya tanya lagi kembali. Ketentuan pasal 66 Undang-Undang 174 itu asas apa menurut Mas Frederick? Yang di dalam asas preferensi ya, Pak? Ya, preferensi kan ada 3 tuh. Yang mana? Lex posteriori derogat. Lex posterior ya. Karena kenapa kok lex posterior? Karena undang-undang yang berlaku
berlaku belakangan itu mengesampingkan undang-undang yang berlaku Nah, dulu. yang lama dan baru ya. Jadi Ya. yang baru yang diutamakan dibandingkan dengan ketentuan yang lama, malah lebih jelas di pasal 66 bahwa sepanjang telah diatur oleh undang-undang ini, yaitu Undang-Undang 174, maka ketentuan di dalam BW itu tidak berlaku. Nah, ketentuan ini itu pernah dianulir gitu ya, sebelum ada Undang-Undang 174 yang tadi disebutkan oleh Mas Dito, pasal 1330. Coba Mas Dito buka di pasal sekarang 330. Tadi kan 1330 ya. Sekarang 330. Sama nggak kaidahnya atau isinya di dalam 330 sama 1330? Sama nggak? Beda, Pak. Di sini disebutkan bahwa dalam pasal 330 seseorang dianggap sudah dewasa. Ini jika Dewasa. sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Tapi maknanya kan lebih kurang sama ya. 1330 sama 330. Itu sudah dianulir melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 Romawi tahun 1963. Jadi dicatat ada beberapa pasal di dalam BW itu yang sudah tidak relevan gunakan. Kalau misalnya tadi masih bersikukuh menggunakan pendapatnya Mas Dito, kalian pernah dengar istilah SDGs nggak? Sustainable Development Goals yang dari PBB? Pernah dengar nggak SDGs? Di situ salah satu tujuan yaitu gender equality atau kesetaraan gender. Saya ini bukan pengajar HAM ya, cuma mumpung tadi ngomong masalah gender ini ya, yang mana menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Kalau semisal itu tetap ada ketentuan 1330 kan nggak matching sama tujuan dari SDGs tadi, gitu ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu kedudukannya sederajat sejak Indonesia merdeka. Ya, jadi sejak Indonesia merdeka tidak ada pembedaan laki-laki dan perempuan, haknya sama. Ya, oke. Nah, tapi belum menjawab sebenarnya subjek hukum. Subjek hukum itu kalau orang, tadi saya tanya, dia cakap gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Wahdah tadi, dia cakap. Kalau ukurnya cakap ini apa? Bisa nggak dilihat dari usia? Bisa nggak dilihat dari usia? Yang kalian tahu, yang kalian paham deh. Bisa nggak kalau ukurnya dilihat dari usia, dia mencapai usia tertentu baru dia dapat disebut sebagai dewasa atau cakap. Izin menjawab, Pak. Ya, Mas Rahman Hakim. Bisa, Pak. Berapa usia dewasa? Gimana, Pak? Usia dewasa berapa kalau mau dilihat dari tolak ukur usia? Dari pasal 330 ini lebih dari 21 tahun. 330-nya sudah nggak dipakai, Mas. Barusan dia omongin. Nggak bisa dipakai itu. Udah nggak relevan. Kalian jadi advokat menggunakan ketentuan itu diketawain sama orang lain. Nggak bisa digunakan udah ketentuan itu. Berapa usia dewasa? Selain Mas Rahman mungkin? Tapi ada yang mau menjawab kebetulan Mas Rahman. Berapa usia dewasa? 18, Pak. Gimana diatur Mas Adam? Lupa, Pak. Pernah baca. Oh. Yang menemukan deh. Ya gimana kalian bisa jawab pertanyaan nomor 1 kalau kalian nggak tahu? Izin masuk. Ya, Mas Alfonso. Iya, kalau dari Undang-Undang Perkawinan usia dewasa itu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Yakin itu usia dewasa, bukan usia yang boleh kawin. Alfonso. Itu dari Undang-Undang Perkawinan sih. Oh iya. Undang-undangnya benar, tapi pasal yang digunakan keliru. Yang disebutkan Mas Alfonso pun itu juga sudah diubah. Ada perubahan Undang-Undang 174. Yang mana usia kawin yang tadi Mas Alfonso sebutkan laki-laki 19 tahun. Ya sorry, 19 tahun ya tadi ya. Kalau perempuan berapa? 16 ya? 16 ya. Ya, di undang-undang yang baru, perubahan dari Undang-Undang 174 itu sudah menjadi sama rata 19 tahun. Orang boleh kawin. Itu bukan menunjukkan batas usia dewasa. Nah, gimana ini konsepnya? Coba dilihat pas, ya Mas Mbak Sarah mungkin sebelum saya. Pasal 330 KUH Perdata, sekarang telah dewasa pasal berapa Mbak? 330 KUH Perdata. Ya Tuhan, tadi barusan diomong, jangan pakai 330, sudah nggak bisa.
330, 1330 sudah dibuang itu, dicoret kalau perlu di BW kalian, udah nggak bisa dipakai. Ya, siapa yang ngajarin 1330 kalian gunakan untuk usia dewasa? Nggak bisa. Coba, Pak. Ya, Coba. Mas Pradikta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 26. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Itu, Oke, Pak. anak adalah mereka yang berusia 18 tahun. Yang saya tanya kan usia dewasa, bukan anak. Tapi nggak apa-apa deh. Mumpung sama norma yang disebutkan oleh Mas Pradikta, ini kalau yang undang-undangnya dipegang Mas Pradikta mungkin tidak semua pegang ya. Tapi kalau undang-undang perkawinan kalian setidaknya pegang. Kalau kalian punya BW setidaknya di belakang kalian undang-undang 174 ya. Oke, silahkan kalian buka pasal 47. 47 dibaca, terus pasal 50 juga dibaca. Oke. Sama sebenarnya tadi yang disebutkan oleh Mas Pradikta, mereka yang berusia kurang dari 18 tahun itu dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Tapi yang saya tanya adalah berapa usia dewasa? Sehingga apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus melakukan yang namanya interpretasi. Pernah dengar interpretasi? Atau baru dengar ini? Jujur aja nggak apa-apa, daripada saya ngomong ngalur ngidul nanti nggak nyambung gitu ya. Baru dengar ini nggak? Atau sudah dengar dari mata kuliah lain atau belum pernah ya Mbak Sarah ya? Oke, saya ketik aja deh. Yang salah ngomong. Biasanya tuh ini nggak sih Pak, judicial interpretasi? Macam-macam interpretasi itu ada 12. Interpretasi gramatikal, sosiologis, ekstensif. Nah, salah satu interpretasi itu adalah argumentum a contra. Ya, argumentum a contrario. Ingat-ingat ini seringkali nanti digunakan setelah semester 2. Jadi, argumentum a contrario, maksudnya apa? Norma yang tertulis di dalam sebuah peraturan perundang-undangan itu dibalik. Kalau tadi yang disebutkan Mas Pradikta, anak adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun, gitu ya, lebih kurang normanya. Yang kalian cari kan dewasa. Maka normanya dibalik. Saya tidak mencari anak, tapi saya mencari orang dewasa. Sehingga orang dewasa adalah mereka yang telah mencapai setidaknya 18 tahun. Itu di pasal 47 juga sama. Jadi bagaimana cara menyebutkan dasar hukumnya? Kalian tuliskan di bagian depan, argumentum a contrario, pasal 47, jungto, tahu jungto ya? Kayaknya kemarin saya sudah ngasih contoh ya. Jungto dan jungto. Jungto, pasal 50, Undang-Undang 1 tahun 74. Karena pasal 47 sama 50 ini menyebutnya usia anak, bukan dewasa, sehingga normanya dibalik. Atau ada, misalnya kalian baca buku literatur hanya menyebutkan a contrario, itu maksudnya sama, argumentum a contrario, jadi kepanjangannya argumentum a contrario, tapi orang lebih biasa kalau lisan ya, itu lebih sering ngomong a contrario dari pasal itu. Jadi normanya dibalik, positif dinegatifkan, atau negatif dipositifkan, tergantung sesuai kebutuhan. Gitu ya. Jadi usia dewasa seseorang itu adalah 18 tahun. Diingat-ingat, jangan dilebihin 19, jangan 20, apalagi 21. Oke. Kemudian karena ini berkaitan dengan notaris, sebenarnya bisa kalian lihat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Seseorang penghadap atau klien boleh membuat akta setidaknya minimal usia 18 tahun. Tapi nggak apa-apa, tergantung kebutuhan. Misalnya kalian gunakan Undang-Undang 174 boleh, gunakan Undang-Undang Jabatan Notaris, kalau kebetulan ini kasusnya adalah kasusnya dia menghadap ke notaris, boleh kalian gunakan. Yang kedua, syaratnya adalah dia tidak berada di bawah pengampuan, diampu, atau kuratel. Ya, dia tidak berada di bawah pengampuan, entah itu dia sakit apa ini mentalnya atau pemboros tadi yang disebutkan oleh Mas Dito, itu juga masuk. Dia berarti berada di bawah pengampuan,
dia tidak mampu mengelola keuangannya, itu juga bisa jadi dia berada di bawah pengampuan. Karena kalau kalian lihat di dalam PP 9 tahun 75, PP pelaksanaan dari Undang-Undang 174, salah satu alasan orang boleh mengajukan cerai karena suami atau istrinya pemboros. Jadi pemboros ini berarti dia dianggap nggak mampu melakukan pengelolaan terhadap dirinya sendiri sebenarnya. Gitu. Tapi lebih lanjut nanti akan dibahas di mata kuliah hukum perdata. Yang ketiga, dia bisa jadi kurang dari 18 tahun, boleh dianggap sebagai dewasa, dengan catatan dia sudah kawin. Kawin apa nikah? Kawin apa nikah? Kawin. Kawin. Kenapa kok kawin? UU perkawinan, Pak. Undang-undangnya undang-undang perkawinan. Tahu bedanya kawin sama nikah? Ada yang tahu bedanya? Kalau perkawinan, silakan buka di pasal 1 sebenarnya. 1 ayat 1 disebutkan adalah apa? Kalimat pertamanya. Ikatan perkawinan ialah ikatan Lahir batin, Pak. Lahir batin antara siapa dengan siapa? Seorang pria dan wanita. Pria dan wanita. Kalau nikah, itu pria dengan pria. Jadi jangan keliru ya. Kenapa undang-undangnya disebut sebagai undang-undang perkawinan? Kok ketawa? Kok ketawa banget? Iya nggak sih? Nikah itu laki sama laki nggak sih? Pak, kan laki sama laki. Saya tahu pikiran kalian udah larinya kemana-mana. Kayaknya nggak. Ini kuliah apa sih sebenarnya? Laki sama laki kalau nikah. Loh, emang bisa ya laki sama laki diakui perkawinan di Indonesia? Bukan kawin, nikah. Saya bilang nikah. Mas Adam deh, namanya kan Islami banget. Mas Adam, Haikal, apalagi Haikal, Hamas ya. Ini Islam. Islam nggak sih? Masuk non-Islam. Islam ya Mas Adam. Oke. Mas Adam pernah datang acara kawinan ya? Pernah, Pak. Pernah. Lihat ijab kabul? Iya, pernah. Ya, pernikahan. Yang salaman siapa sama siapa? Pengantin yang cowok sama penghulunya, Pak. Penghulu sih. Oh, sama wali, Pak. Wali atau orang tuanya. Calon mempelai pria sama orang tua atau walinya. Laki dengan laki, ijab kabul. Akad nikah. Yang mana Undang-Undang 174 bukan bicara mengenai tata cara nikah. Tata cara nikah itu ada di dalam PP 9 tahun 75. Sehingga undang-undangnya itu adalah undang-undang perkawinan. Bapak kayak kucing aja kawin. Nah, memang seperti itu konsepnya, gitu ya. Bukan nikah, tapi kawin. Sehingga yang di situ diatur adalah hubungan antara pria dengan wanita untuk bahtera rumah tangga yang kekal abadi dan seterusnya sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 174. Oke, itu kalau syaratnya orang. Kalau itu badan hukum, bagaimana kapan suatu badan dapat disebut badan hukum? Dia didirikan menggunakan akta notaris dan didaftarkan ke Kemenkumham. Keluar SK-nya baru dia disebut badan hukum. Tapi badan hukum privat yang ada di Indonesia itu dibatasi. Cuma ada 4. Apa saja? Badan hukumnya apa saja? Biar. Apa saja? Gak nyampe. Bisa alamat kasus 2 ini gak nyampe. Di jam segitu. PT, terus? Ada firma, CV, operasi. Firma, badan usaha. CV, badan usaha, nggak bisa. PT, masih 1, kurang 3. Kok kalian ini dapat materi konsep hukum nggak sih? Atau nggak ada kelas? Yayasan bukan, Mbak? Yayasan, terus kurang 2. Koperasi, Pak. Koperasi, 1 lagi. Kalau 1 ini nggak bisa jawab, nggak masalah, mungkin belum dijelaskan. Perkumpulan berbadan hukum.
Misalnya apa? Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Pejabat Pembuat Perkara Indonesia. Akta Pembuat Tanah, ya. Jadi mereka merupakan perkumpulan orang, biasanya profesi, didirikan menggunakan akta notaris, kemudian didaftarkan ke Kemenkumham, keluar SK-nya, dia dapat disebut sebagai badan. Tapi kalau itu firma, UD, CV, apalagi yang kalian sebutkan itu badan usaha. Mereka tidak punya hak dan kewajiban, karena mereka yang bertindak adalah person per person yang ada dalam badan usaha tersebut. Tapi kalau badan hukum, dia kan artificial person, maka yang maju itu adalah PT. Oke, paham? Untuk lebih mudahnya sebenarnya ada di pertanyaan yang nomor ini. Nomor 3 sebenarnya. Saya lompatin langsung nomor 3 aja deh. Siapa yang dapat dikatakan telah melakukan hubungan hukum dalam uraian sebagaimana dikemukakan di atas? Karena ada 2 ya, tadi saya dengar di kelompoknya ada 2, Pak. 1, apa hubungan hukumnya? Perjanjian apa tadi? Kasusnya ini perjanjian sewa menyewa. Yang kedua, penyerahan kuasa, Pak. Pemberian kuasa. Ya, yang ada di buku 3B, pemberian kuasa. Oke. Siapa yang melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian pemberian kuasa? Siapa? Pemberi kuasa dan kuasa, Pak. Ya, siapa orangnya? Langsung sebutkan. Tuan Prasojo dengan Prasojo selaku pemberi kuasa, Raka Firmansyah selaku penerima kuasa. Sebenarnya tadi ada kelompok yang menyebutkan ini di soalnya nggak disebutkan Raka Firmansyahnya usianya 18 apa bukan gitu ya. Ada yang tadi ya diskusi itu. Seharusnya kan sudah ngeh gitu ya. Dia menghadap ke notaris. Notaris tidak akan membuatkan akte kalau yang menghadap kurang dari 18 tahun. Ya, jadi makanya nih fungsinya PBL itu tadi kalian harus mencari sendiri sebenarnya pengembangan tadi. Kemudian untuk hubungan hukum yang kedua, untuk perjanjian sewa menyewa, siapa pihaknya atau yang melakukan perbuatan hukum? 1, siapa? Kalau yang di perjanjian sewa menyewa tadi? Tuan Prasojo, Pak, sebagai penyewa. Kok penyewa dia? Prasojo? Menyewakan. Tuan Prasojo sebagai pemilik benda. Ya, pemilik. Yang menyewakannya, pemilik benda. Walaupun dia aktenya itu ditandatangani oleh Raka siapa tadi? Firmansyah, tapi Raka Firmansyah ini bertindak untuk dan atas nama Tuan Prasojo. Jadi yang melakukan perbuatan hukum siapa? Tuan Prasojo, bukan Raka, walaupun yang tanda tangan Raka, karena dia bertindak berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. Kedua, pihak yang kedua siapa? PT Ganda Yusaf. PT Ganda Yusaf loh ya. Jangan sekali-kali kalian menyebut Tuan Agus. Kenapa kok bukan Tuan Agus, Pak? Tuan Agus ini sama sebenarnya. Dia membuat perjanjian kayak perjanjian semacam perjanjian perburuan, tapi namanya bukan perjanjian perburuan. Dia itu bertindak untuk dan atas nama PT, karena PT ini adalah subjek hukum, sehingga yang melakukan perbuatan hukum walaupun yang tanda tangan Tuan Agus, tapi yang bertindak sebenarnya adalah PT. Semisal ada akibat hukum tertentu yang ditimbulkan setelah ditandatangani oleh Pak Tuan Agus ini tadi, maka yang bertanggung jawab adalah PT, bukan Tuan Agus. Sama seperti tadi ditandatangani Tuan Raka, yang punya akibat hukum siapa? Ya Tuan Prasojo, karena Raka di sini bertindak untuk atas nama Tuan Prasojo. Sampai sini paham? Paham ya? Kemudian yang nomor 2, apakah yang dapat dikatakan sebagai objek hukum? Ini juga tadi saya dengar selentingan gitu. Objek hukumnya apa? Objek hukum itu apa deh? Sebelum saya tanya objek hukumnya apa? Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna, Pak, bagi subjek berguna, ya, selain berguna ada syaratnya. Udara ini objek hukum bukan? Udara yang kita hirup ini. Objek hukum bukan? Berguna loh ini. Yang memiliki nilai ekonomi, Pak. Harus memiliki nilai ekonomis.
Dan tambahin satu lagi, dapat dipindah tangankan atau dapat dialihkan, itu sama artinya. Dipindah tangankan, dialihkan, itu konsep hukum. Dialihkan, dipindah tangankan, contohnya apa? Jual beli misalnya, tukar menukar, hibah, inbreng misalnya, diwasiatkan. Kalau inbreng itu kalian belum dapat ya, itu sebenarnya di semester 2. Itu pemasukan di dalam perusahaan. Jadi kalian punya modal dimasukkan dalam perusahaan, itu disebut inbreng. Ya. 3 syarat ini baru dia dapat disebut sebagai objek hukum. Kalau udara yang kita hirup, walaupun bermanfaat, itu belum dapat dikategorikan sebagai objek hukum. Beda hal kalau semisal oksigen yang kita hirup itu dimasukkan dalam tabung oksigen. Ya, dia dijual atau dapat dipindah tangankan atau dapat dialihkan dan juga punya nilai ekonomis. Beda hal, sama-sama oksigen tapi konteksnya beda. Tapi kalau udara yang kita hirup, air yang mengalir di pegunungan itu bukan merupakan objek hukum. Air yang sudah disuling dimasukkan dalam botol le mineral misalnya, itu masuk dalam kategori objek hukum. Sehingga dengan demikian objek hukum di kasus ini apa? Objeknya apa? Tanahnya. Tanah, ya, hak atas tanah. Tapi tadi dasar hukumnya ada yang keliru. Mohon dikoreksi kalau kalian gunakan ketentuan BW. Oh ya, tadi ada yang masih menyebut-nyebut istilah KUH Perdata ya. Biasakan dicoret, jangan pakai istilah KUH Perdata, tapi kalian gunakan BW. Ya. Jangan nyebut-nyebut. Bukan hanya di PIH, semua mata kuliah. UNER ya, di UNER ini ya. BW, pasal 1, 2, 3, 4 BW misalnya, seperti itu. Oke? Jangan gunakan ketentuan jika bicara mengenai hak atas tanah, khususnya tanah tadi, itu menggunakan ketentuan buku 2 BW. Tadi ada yang nyebut di pasal 400 sekian gitu ya, jangan. Karena sudah ada lex spesialisnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Yang mana pada saat terbitnya Undang-Undang 5 Tahun 60, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai bumi, air, dan kekayaan alam, seperti yang disebutkan di pasal 33 Undang-Undang Dasar, itu dinyatakan tidak berlaku. Yang diberlakukan yang mana? Ya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Ini paham ya? Bisa? Oh, saya takut lupa. Yang tadi no tulis silahkan upload di Hebat ya, karena ada batas waktu tertentu yang boleh di-submit. Kalau lewat nggak saya terima. Ya. Kemudian yang ya. Mau tanya Pak, yang upload itu hanya satu no orang tulis. atau? Ya, no tulisnya saja. Karena ada 8 kelompok, berarti hanya ada 8 seharusnya yang submit. Jangan semua submit, nanti saya harus bukain satu-satu nama kalian. Tambah bingung ya nanti ngoreksinya. Oke. Kemudian yang keempat, peristiwa hukum apa yang dapat dikatakan telah terjadi dalam uraian sebagaimana ditemukan di atas? Peristiwa hukum itu apa? Peristiwa yang terjadi karena keadaan alam secara otomatis. Yang satu karena ada perbuatan hukum. Kalau di sini karena peristiwa alam atau perbuatan hukum? Kehendaknya di mana? Kalau peristiwa alam itu kehendak dari Tuhan. Kita nggak bisa mengingkarinya, gitu ya. Misalnya kelahiran, kematian, ada banjir, ada tsunami misalnya. Nah, itu kehendak dari Tuhan, bukan kehendak dari manusia. Tapi kalau kehendaknya dari manusia, itu perbuatan hukum. Menurut kalian ini yang mana? Peristiwa yang merupakan kehendak dari Tuhan atau peristiwa yang merupakan kehendak dari manusia? Kehendak dari manusia. Manusia. Kapan dapat dikatakan sebagai saat mulai berlakunya ada peristiwa hukum? Nah ini. Kapan terjadinya? Sejak ada perjanjian, Pak. Perjanjian. Syarat perjanjian itu apa? Gimana kalian temukan syarat perjanjian? Syarat sahnya perjanjian ya? Iya, iya. Pasal 1320 BW, Pak. 1320 BW. Boleh dibantu baca Mas Wetrik? Oke Pak, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Ya, Kedua, kayaknya enak itu.
Apa ya? Es kacang hijau kayaknya Mas Peter. Kedua, Lanjut. kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap, terus yang ketiga, Suatu hal tertentu. hmm, Yang terakhir, suatu sebab yang halal, Pak. oke, ya. Yang keempat, tolong dicoret ya, yang masih ada tulisannya sebab yang halal. Jangan pakai istilah sebab yang halal, nanti digunggu sama dosen semester 2. Kausa yang diperbolehkan. Coret aja, nggak masalah. Wah, nanti nggak kebaca, wis coretin aja, wis percaya sama saya. Nggak sirik kok kalau percaya sama saya. Kausa yang diperbolehkan. Karena kalau kalian nanti nyebutkan sebab yang halal, nanti ditanya, berarti ada sebab yang haram dong. Nggak ada ya, jadi kausa yang diperbolehkan. Ya, saya ulangi ya. Pertama sepakat, kedua cakap, ketiga ada benda tertentu atau objek tertentu, yang keempat kausa yang diperbolehkan. Apa itu kausa yang diperbolehkan? Satu, dia tidak bertentangan dengan peraturan undang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum, tidak melanggar kesusilaan. Oke? Ditambahin lagi di pasal 1320, untuk poin 1 sama 2, kalian kasih kurung kurawa gitu ya. Syarat subjektif. Untuk 1 sama 2. 3 sama 4, kasih keterangan syarat objektif. Kenapa kok dikelompokkan? Untuk memudahkan kalian pada saat menilai keabsahan suatu perjanjian. Kalau syarat subjektifnya yang dilanggar, maka perjanjiannya itu dapat dibatalkan. Tapi kalau syarat objektifnya yang dilanggar, maka perjanjiannya itu batal demi hukum. Saya kasih contoh. Apa yang belum disebutin? Sekalian kenalan, karena pertemuan terakhir sama saya hari ini. Selanjutnya sama Dr. Sumedi, ya, sampai UAS. Mas Fredrik sudah ada. Mbak Talita ada, Mbak Talita Arika. Hadir Mbak Talita? Oke, Pak. Oke, Mbak Talita. Mbak Talita sudah cakap belum ya? Kalau 18, saya masih 17, Pak. Wah, oke. Mohon maaf, jadi nggak jadi. Nanti deh Mbak Tasya. Ngomong 17. Sudah, Pak, sudah 18. Oke, Mbak Tasya. Mbak Tasya 18 tahun ya. Saya mau jual beli sama Mbak Tasya. Sepakat nggak? Sepakat misalnya. Saya sama Mbak Tasya otomatis unsur yang subjektif pasti terpenuhi gitu ya. Saya sepakat sama Mbak Tasya, misalnya harganya berapa? 500.000. Saya cakap, ya otomatis sudah tadi saya anggap Mbak Tasya usia 18 tahun, kuliah di UNER, pasti tidak di bawah pengampuan. Maksud di bawah pengampuan kuliah di UNER. Nggak mungkin lah ya, gitu ya. Terus syarat subjektif terpenuhi ya. Oke, yang ketiga, yang saya jual apa? Marijuana. Tahu marijuana? Atau apa ya? Yang lagi ngehit sekarang apa? Apa ya? Saya taunya marijuana, soalnya lebih keren gitu namanya, marijuana. Tahu marijuana ya Mbak Tasya? Oke, sering nonton Netflix biasanya kalau marijuana. Nah, yang dijual atau objeknya adalah marijuana. Ada, objeknya terpenuhi. Ada, memang ada. Berarti terpenuhi ya, objek terpenuhi. Tapi yang keempat, kausa yang diperbolehkan. Apakah pada saat menjual marijuana melanggar ketertiban umum? Melanggar kesusilaan? Tidak juga. Melanggar peraturan perundang-undangan? Melanggar, karena ada undang-undang anti psikotropika dan opo gitu judulnya, atau anti narkoba kalau saya bilang gitu. Nggak boleh diperdagangkan gitu ya. Dengan demikian, karena syarat objektifnya yang dilanggar, maka perjanjian yang saya buat dengan Mbak Tasya itu bernilai batal demi hukum. Maksudnya apa? Dari awal diperjanjikan itu dianggap tidak pernah ada. Batal. Wassalamualaikum. Ya.
Tapi kalau syarat subjektifnya yang dilanggar, itu perjanjian itu masih boleh terus berlangsung sepanjang tidak ada pihak yang meminta pembatalan. Contohnya, apa artis cilik sing lagi ngehits di Indonesia ini, wis jarang nonton TV soalnya bosan filmnya kok wis ngono-ngono. Apa ya? Avatar itu, Pak. Siapa? Avatar, Pak. Rafathar sudah terus banyak penghasilan ya misalnya. Dia misalnya main sinetron gitu ya, sinetron Rafathar anakku bukan anakku misalnya gitu ya. Anak Raffi bukan nggak usah rasan dosa. Ya misalnya ikut main sinetron dapat duit otomatis, ya kan? Si Rafatharnya kan yang dapat duit. Kemudian karena dia sudah merasa megang duit, dia datang ke IMAX. Nggak bilang ke orang tuanya sama asistennya diantar ke IMAX misalnya ke Grand City sini. Wis tutup ya, ke TP aja wis. IMAX TP. Mau beli apa? Betul apa sih namanya? HP. Ngeblank saya. Jual beli HP, iPhone, apa sih yang paling baru? Yang lagi keluar terakhir ini. Yang kameranya 3 sekarang jadi 2 ya. Nanti tahun 2002 jadi 1 balik mana ya wis muter ngono dari 2 3 nanti 2 1 gitu ya misalnya. Dibelilah wis anggap aja iPhone 20 gitu ya wis paling baru lah. 20 Max misalnya. Beli sama si Rafathar tadi. Wis bawa pulang lah ke Jakarta sana. Tanyain lah sama orang tuanya, "Loh, beli HP dari mana? Dapat HP dari mana?" "Beli, Pi," misalnya. "Loh, kamu kan uangnya Rafathar." Nah, semisal orang tuanya sebagai wali itu tidak setuju untuk pembelian HP tersebut, maka orang tuanya boleh mengajukan pembatalan. Karena syarat subjektifnya tadi itu dilanggar. Rafathar kan masih di bawah umur, belum cakap. Dia berarti perjanjiannya dapat dibatalkan. Boleh datang ke Surabaya lagi dibatalkan. Nah, ini contoh sederhana sih. Nanti kalau masuk hukum perdata kan lebih banyak diberikan contoh. Contohnya dapat dibatalkan sama batal dan hukum. Gitu ya. Oke, sampai sini paham syarat-syarat perjanjian? Nah, berarti untuk menjawab nomor 4, kapan terjadinya? Pada saat itu sepakat dan dia teken perjanjian itu berarti sudah terjadilah perbuatan hukum tersebut. Oke? Terakhir, apa akibat hukum dari peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas? Ini tadi masih ada kesulitan kelompok berapa tadi yang saya lihat. Apa ya akibat hukumnya? Ya karena ada 2 perbuatan hukum, ya tinggal diuraikan saja. Pada saat perjanjian, apa ini namanya? Pemberian kuasa, ya yang diberi kuasa itu bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sesuai dengan apa yang tertuang. Karena tidak boleh ya, ingat ya, ini juga perlu diingat-ingat. Kuasa mutlak itu nggak boleh. Jadi kuasa itu harus kuasa khusus. Hanya melakukan beberapa perbuatan saja, nggak boleh semuanya. Jadi hanya khusus, misalnya gini, Mbak Talita sudah lulus gitu ya, sudah lulus, nanti kan ijazahnya kan dapat waktu wisuda. Mbak Talita misalnya orang Medan, gitu, pulang ke Medan. Ternyata transkripnya nggak bisa diambil pada saat wisuda. Loh, saya ini mau ambil studi lagi misalnya di Medan. Nah, Mbak Talita ngasih kuasa kepada Mbak Sarah. Pemberi kuasanya Mbak Talita, penerima kuasanya Mbak Sarah. Isinya apa? Untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam kurung Talita, Arifah, Rahma, Irfani, dan seterusnya, mengurus bla 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 mengambil transkrip. Jadi ada khususnya. Apa tindakan apa yang dikuasakan? Nggak boleh semuanya ya. Jadi ngambil opo, bertindak untuk semua nggak boleh. Itu kuasa mutlak dilarang. Jadi hanya kuasa-kuasa tertentu saja. Kemudian yang perjanjian yang kedua terkait dengan perjanjian sewa menyewa, apa akibat hukumnya? Tadi sudah ada yang benar yang menjawab di kelompoknya kelompok berapa tadi ya, saya lupa. Pemilik benda itu berhak atas uang sewanya sesuai perjanjian yaitu 100 juta dan berkewajiban untuk menyerahkan hak nikmatnya kepada penerima sewa atau penyewa. Gitu ya. Sedangkan untuk pihak penyewa yaitu
dia berkewajiban untuk membayar uang sewa, dan yang kedua dia punya hak untuk menikmati hak nikmat atas suatu kebendaan tersebut. Jadi kalau bicara perjanjian itu kalian jangan bicara hak saja, jangan bicara kewajiban saja, karena hak dan kewajiban itu ibarat dua sisi mata uang. Kalau kalian bicara hak di satu pihak, pasti akan menjadi kewajiban di pihak yang lain. Begitu juga sebaliknya. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin yang 2 sama 3 dibuat latihan sendiri aja ya. Karena yang penting sudah ada nilainya untuk WPL hari ini. Kalau semisal kalian ada hal-hal yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan ke saya sepanjang masih S. Kemudian kalau semisal pengen tahu jawabannya untuk yang kasus 2 sama kasus 3, coba tanya di kelas A1. Ya, karena A1 tadi sudah tuntas untuk membahas kasus 2 dan kasus 3. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Karena saya sudah lewat 1 menit ini. Tidak ada? Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian, gitu ya. Mohon maaf kalau selama saya memberi kuliah ada hal-hal yang kurang berkenan. Maafkan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sukses UAS-nya, karena UAS-nya ya sesuai dengan jadwal ujian. Mungkin nanti kalian masih punya waktu 1 minggu untuk minggu tenang. Ya tahu dulu itu nggak ada minggu tenang. Dulu pernah ada gitu ya. Terus ditiadakan, sekarang dimunculkan lagi minggu tenang. Kalau saya karuan nggak usah minggu tenang. Jadi liburan kalian bisa lebih panjang gitu ya. Cuma gini, saya pernah waktu minggu tenang itu di 2 tahun lalu mungkin. Saya main ya karena sudah nggak ada kegiatan ya, wis main lah ke mall di minggu tenang. Ternyata banyak ketemu mahasiswa di situ lah. Ini mau ujian apa mau nge-mall, ternyata ya minggu tenangnya dibuat jalan-jalan gitu ya. Ya kan percuma juga ngasih minggu tenang. Kalau saya semakin cepat ujian semakin baik. Kalau saya dulu zaman saya kuliah loh ya, tapi minggu tenang ini malah nggak tenang kalau saya tambah kepikiran ini ujiannya opo. Tapi nggak masalah, mungkin 1 minggu itu bisa kalian gunakan diskusi, misalnya diskusi di kelompok kelas atau BSO. Biasanya BSO itu mengadakan apa namanya? Apa sih? Think studi bareng itu loh. Istilahnya macam-macam. Apa ya? Ada yang tahu nggak namanya? Studi klub, Pak. Study club, Pak. Ya, study club. Itu biasanya mereka melihat dari soal-soal terdahulu misalnya. Dan ya kan lebih kurang kan apa yang disampaikan, insya Allah itu yang keluar, tidak menyimpang jauh. Kalau menyimpang jauh silakan komplain aja. Bilang aja saya belum diajarkan. Pasti nanti akan dibebaskan. Ini kelas ini belum diajarkan, Pak. Dibebasin. Ini nomor 2 juga dibebasin. 3 juga dibebasin. Nggak usah ujian ya. Maksudnya nggak ada satupun yang nggak diajarkan. Ya pasti ada. Mungkin satu biji mungkin di antara. Biasanya Pak Medi itu ngasih soal itu mesti ganjil. Kalau nggak 9, 7. Misalnya 9, kerjakan 7 soal dari 9 soal ini misalnya. Pilih aja yang menurut kalian paling gampang. Oke, sampai sini jelas? Kalau jelas, ya saya akhiri kuliahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.